Halo teman-teman, gimana kabarnya? Oke, di video ini aku akan bahas tentang ini di pojok kiri paling atas ini ya, bentuk singa macan Velociraptor. Oke, monster ini sering aku pakai ya untuk memutar balikan keadaan. Dia juga bisa untuk menang secara one by one juga bisa. Nanti akan saya bahas di bawah apa yang bikin dia memutar balikan keadaan. Oke, pertama monster ini itu hasil fusionan dari ini Marsupial ya, Marsupial. Kemudian yang kedua adalah dari ini Suchutator. Wah, Suchutator ini juga salah satu monster andalanku ya teman-teman. Ini monster rare tapi yang sangat bisa memporak-porandakan taktik musuh dan membuat musuh bingung. Ini pasti nanti akan aku bahas di video berikutnya. Ini monster andalan sih. Oke, kita bahas ini dulu, Velociraptor dulu. Oke, HP-nya 2100, attack-nya 530, speed-nya 117. Nggak terlalu cepet, nggak terlalu lambat juga, jadi tengah-tengah ya. Masih bisa bersaing lah untuk lawan monster-monster yang lain. Untuk skillnya sekarang, oh ini teman-teman, dia apa? Critical rate-nya, critical chance-nya 40%, tinggi termasuknya. Ini skill-skillnya yang pertama ini Superiority Strike. Ini penting karena dia bisa cleanse distraction. Salah satu debuff yang paling membuat jengkel, paling jengkeli ya, yang membuat attack tidak bisa sepenuhnya lah. Skill satunya ini dia bisa cleanse distraction, dan yang paling penting juga dia bisa reduce speed. Wah, keren. Musuhnya jadi reduce, kalau kita kalah speed sama musuhnya, dia jadi kita nanti monsternya kita lebih cepat daripada musuhnya ya. Kemudian yang kedua ini ada Deliberate Throw ya. Ini bukan attack sih, ini kayak semacam skill yang buff dirinya sendiri. Dia bisa cleanse. Kalau cleanse itu berarti semua debuff bersih ya berarti ya. Nggak ada ketentuannya soalnya kalau yang di atas ini kan cleanse distraction, berarti dia cuma bisa membersihkan distraction. Kalau dia ada DOT, ada macam-macam, ada wound gitu, ada apa ya, misal vulnerable gitu, dia berarti tidak bisa membersihkan. Kalau ini dia cleanse semua debuff, dia cleanse, termasuk dexterate juga ya, speednya jadi lebih lambat, dia bisa cleanse semua. Kemudian dia juga menaikkan chance untuk dodge 66,7% dari damage ya, berlangsung selama 1 turn. Kemudian dia juga meningkatkan critical hit chance banyak 50%. Wah, ini gila nih, berarti kalau tambahin ini critical hit chance-nya jadi 90%. Mantap. Ini skill ini penggunaannya agak anu sih ya, agak harus tebak-tebakan sama musuhnya sih, karena bisa juga salah perhitungan malah kita yang kena. Karena ini dia bisa dodge dan naikin critical, cuma dia karena dodge itu cuma ada persennya 66,7%, jadi kadang-kadang bisa tembus juga kita yang kena, malah kita kehilangan 1 turn. Tapi kalau kita lolos, bisa merhitungin dengan tepat, next attack-nya kita pakai attack ketiga ini, rending takedown, musuhnya pasti kurang HP banyak, bahkan bisa mati. Oke, skill ketiganya yaitu rending takedown. Dia bisa remove shield, kemudian dia deal 0,6 kali of target max HP as armor piercing damage. 60% target max HP sebagai damage dan armor piercing. Wah, ini sakit ini.
dalam ini ya, sering pakai juga sih, sering. Tapi kalau dia nggak di jailbreak roll, kadang-kadang kritikalnya nggak masuk dan dia kurang sakit, tapi tetap sakit sih. 0,6 target max HP itu sakit sih, apalagi kalau critical, habis pasti KO itu. Ya, betul. Kemudian skill keempat ini, Maiming Wound. Attack-nya masih 30, DOT 0,4 kali dari target max. Oh, ini tinggi ya teman-teman, 0,4 kali itu berarti kan 40% ya, 40%. Sedangkan kalau jurus yang lain yang DOT dia itu cuma tuh, lihat dia cuma 33,4% dari target max HP. Oh iya, tinggi banget loh. Kita lihat jurus lainnya, Guessing Wound. Ya dia juga 33,4. Wah, paling tinggi dia berarti. Wah, keren. Selama ini aku gak sadar juga sih kalau dia DOT-nya paling dalam ya, paling sakit ya. Wah, tambah suka pakai ini nih nanti aku nih. Nah, jurus yang kelima ini teman-teman, jurus kelima ini yang bikin bisa memutarbalikkan keadaan, karena biasa kalau setiap PvP ada 4 monster kan itu kan. Jadi saya targetkan itu selalu pertama begitu saya dapat susunan dino untuk perang, itu saya tentukan dulu nih 2 monster yang akan mati, paling parah ya, yang akan mati yang akan dikorbankan, dan kemudian 2 monster yang untuk swap, 1 monster untuk swap, 1 monster untuk memenangkan. Nah ini Tilakotator ini, dia ini adalah salah satu dino yang bisa dipakai untuk swap, karena skill ini swap in distraction. Biasanya kalau kita kalah posisi swap, kita pastikan akan kehilangan 1 turn itu dan kita terima damage dari musuh kan. Nah kalau si Tilakotator ini, dia bisa menerima 0 damage karena skillnya ini, swap in distraction. Decrease damage 100% for 2 attacks lasting 1 turn after swap in. Jadi dia menurunkan damage musuh sebanyak 100%, alias tidak ada damage, selalu nol ya, dijamin pasti nol. Jadi dia begitu swap, sudah kalau biasanya kita swap ini kan menghindari supaya monster pertama kita nggak mati karena udah kritis, jadi kita pakai monster kedua, tapi dengan resiko monster kedua kita akan kena damage dari musuh. Tapi kalau pakai susah banget sih, Tilakotator ini kita akan sama dalam posisi seperti perang biasa 0-0, jadi HP masih full semua karena tidak kena damage, karena skill swap in distraction ini dia decrease damage musuh sebanyak 100%. Jadi HP-nya masuk, dia masih penuh, pasti penuh, dan bahkan musuhnya kehilangan, kalau dia menggunakan skill terhebatnya dia akan kehilangan 1 skill, perlu cooldown. Ini yang sering mengubah keadaan. Kemudian nanti langkah berikutnya bisa sesuaikan, mau dia kasih VOT ke musuh dulu, atau kalau musuhnya lebih cepat dari kita bisa pakai skill satunya, decrease speed, kekuatan kedua kita yang pegang kendali. Tapi sih biasanya aku lebih sering pakai ini ya, pakai DOT dulu ya, karena DOT itu ini damage-nya tinggi banget ini, jadi musuhnya nggak ngapa-ngapain mati sendiri. Biasanya aku pakai skill 4 kemudian skill 3 sih. Skill 1 itu situasional, kalau dikira-kira perlu, kira-kira kalau musuhnya punya distraction dan kita tebak dia akan menggunakan distraction, ya kita pakai jurus 1, kita dapat keuntungan decrease speed musuh. Kemudian kita bisa pakai skill 3 atau skill 4. Ya ini sangat bermanfaat, maka saya masukkan ke tim sementara ini, karena ini berdasarkan monster yang saya punya ya sementara ini ya, karena saya juga belum punya lengkap. Jadi si Tilakotator ini jadi salah satu pilihan utama juga buat saya. Dan dia ini berikutnya, dia ada resistance. Dulu sebelum update, resistannya dia adalah immune to stun, tidak bisa di stun monster ini.
Tapi entah kenapa, mungkin pertimbangan apa, dia setelah update diganti resistensinya menjadi vulnerable 100%, nggak bisa di vulnerable dan nggak bisa di speed decrease sama musuhnya. Wah, ini enak sih. Biasanya yang paling nyusahin selain DOT selain distraction adalah speed decrease, tapi dia immune 100%. Itu berarti dia nggak akan kena ya teman-teman 100%. Kalau di skill speed decrease dia akan anti, istilahnya anti. Wah, cocok sih. Ini bagus sih, salah satu andalan juga sih ini. Oke, sekarang kita coba fuse ya. Oh iya, saran saya juga kalau mau fuse monster ini juga kumpulin dulu marsupial lion ini sebanyak mungkin. Ini susah banget dicari teman-teman. Gak tahu kalau di daerah teman-teman ya, di daerahku sih ini susah banget ini. Ini aja aku dapat segini ini karena aku request di clan. Itu aja jarang yang ngasih. Untungnya di ini banyak yang ngasih, tadi ada 88 DNA jadi bisa sampai segini. Kita coba fuse satu kali ya. Semoga dapatnya banyak ya. Min. Kotator, Tilakotator, marsupial lion, Tilakotator. Oke, kita fuse ya. 20. Ya lumayan lah ya, masih ada 100. Kita coba sekali lagi ya. Oke, semoga banyak. 20 lagi ya, oke lah ya. Sebenarnya sih aku berharap bisa lebih dari ini sih, bisa langsung naik level jadi level 14, tapi ya udahlah, nanti besok minta lagi sama clan atau semoga bisa dikasih lewat CWA nya di dekat-dekat rumah sini atau buka scan ya, buka scan. Oke teman-teman, gitu dulu, semoga bermanfaat. Kalau yang pengen tahu tentang monster ini, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di next video berikutnya. Oke, thank you.